Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Nabila dari kelas 11 F3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kronologis menjelang kemerdekaan Indonesia yang terbagi atas 5 subbab. Yang pertama adalah kekalahan Jepang, yang kedua pembentukan PPKI dan hubungannya dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat adalah perumusan naskah proklamasi, yang kelima pembacaan naskah proklamasi itu sendiri. Dan ikutin terus ya. Yang pertama, kekalahan Jepang. Kondisi Jepang mulai memburuk pada Perang Pasifik dan pada akhirnya Jepang kalah dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua kawasan Asia pada tahun 1944 melawan sekutu yaitu Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris, Cina, dan Uni Soviet. Dampak dari kekalahan ini, Jepang kehilangan wilayah kekuasaannya, seperti Korea, Asia Tenggara, wilayah Mandat, dan sebagiannya. Jepang juga mengubah strategi yang pada awalnya menyerang menjadi bertahan. Amerika Serikat berhasil mendekati Pulau Jepang dan berhasil merebut kota Iwo Jima pada tanggal 17 Maret 1945 dan kota Okinawa pada tanggal 21 Juni 1945 dengan harapan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Namun nyatanya tidak. Dan Amerika Serikat melakukan pengoboman atom terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan harapan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan pada akhirnya dilakukan upacara penyerahan Jepang di kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945. Dengan demikian, perang yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua ini dianggap berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan juga sekutu keluar sebagai pemenangnya. Subbab yang kedua, pembentukan PPKI dan hubungannya dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang Dokorisu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi dan 6 orang tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Marsikal Terauchi, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Regimen Widyo-Niningrat di Dalat, Vietnam melakukan pembicaraan mengenai Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Lalu apa hubungannya PPKI dengan Rengas Dengklok? Nah, Rengas Dengklok sendiri dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua, di mana golongan muda menginginkan kemerdekaan secepat-cepatnya tanpa adanya embel-embel Jepang. Sementara itu, golongan tua menginginkan kemerdekaan sampai Jepang yang memberikan agar tidak terjadinya pertumpahan darah. Dan golongan tua menginginkan kemerdekaan itu lewat PPKI. Tentu saja golongan muda tidak setuju dengan hal ini karena golongan muda menginginkan kemerdekaan itu murni hasil tangan Indonesia tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Oleh sebab itu, karena perbedaan pendapat ini, golongan muda melakukan penculikan terhadap golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Dan itulah hubungan PPKI dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, lanjut ke sidang PPKI. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang hasil sidangnya yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, dalam tugasnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR atau DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dibentuknya 12 departemen dan 4 menteri negara. Yang kedua, di wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi.
sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Hasil sidangnya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, pada sidang 18 Agustus tersebut terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, kata mukadimah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 24 Agustus PPKI dibubarkan setelah dirasa PPKI menyelesaikan semua tugasnya. Subbab yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Soleh perkumpulan Menteng 31. Terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 3 dini hari di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat-cepatnya. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana sih kronologisnya? Nah, bermula pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 saat Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahannya terhadap sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Dan hal ini didengar oleh Stan Syahrir. Kemudian Stan Syahrir menyampaikan kepada golongan muda, dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Soleh. Hasil dari rapat tersebut adalah kemerdekaan harus dilakukan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan ini murni dari keputusan rakyat Indonesia, bukan dari Jepang. Lalu, golongan muda mengutus Wikana beserta lainnya untuk menemui Insinyur Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan secepat-cepatnya. Setelah Wikana beserta lainnya berhasil bertemu dengan Insinyur Soekarno, mereka pun mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya. Namun Insinyur Soekarno berkata bahwasanya ia tak dapat terlepas dari sebagai tanggung jawab sebagai ketua PPKI, dan ia akan mendiskusikan hal ini bersama badan PPKI terlebih dahulu. Tentunya jawaban dari Insinyur Soekarno ini membuat golongan muda kecewa. Kemudian Wikana beserta lainnya kembali bersama golongan muda untuk mengadakan rapat. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok dengan tujuan supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta jauh dari pengaruh Jepang. Sampainya di Rengas Dengklok, golongan muda pun membujuk dan mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya karena pada saat itu terjadi kekosongan. Dan di saat yang bersamaan, para golongan muda dan golongan tua di Jakarta mengadakan rapat, dan didapatlah hasil bahwasannya kemerdekaan akan dilakukan secepat-cepatnya dan dilakukan di Jakarta. Dan golongan muda pun juga sudah bersedia dengan risiko yang terjadi dan siap untuk melawan Jepang. Pada akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan setelah sampai di Jakarta. Dan Ahmad Soebarjo pun pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada akhirnya tanggal 16 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno beserta rombongan lainnya sampai di Jakarta untuk melanjutkan peristiwa penting lainnya. Nah, tokoh siapa aja sih yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok? Yang pertama adalah Sukarni dan Wikana, adalah tokoh yang membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk proklamasi kemerdekaan secepat-cepatnya. Yang kedua adalah Stan Syahrir, adalah tokoh yang pertama mendengarkan informasi bahwasanya Jepang mengalami kekalahan dan menyerah terhadap sekutu, dan menyebarkan info tersebut kepada golongan muda.
Yang ketiga, Ahmad Soebardjo adalah tokoh penengah yang dimana ia dapat menyelesaikan konflik antara golongan muda dan golongan tua, dan ia yang menjemput Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Yang keempat, ada Khairul Soleh, adalah tokoh yang berperan aktif dalam hal ini, dan ia juga yang menyarankan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Subbab yang keempat yaitu perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 di rumah Laksamana Maida yang merupakan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Alasan dipilihnya rumah Laksamana Maida karena Laksamana Maida dekat dengan para pemuda Indonesia dan merupakan sahabat dari Ahmad Soebardjo. Dan Laksamana Maida sangat simpati terhadap perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maida rumahnya dirasa aman karena ia merupakan salah satu orang yang memiliki jabatan tinggi, sehingga ia sangat dihormati oleh Angkatan Darat Jepang. Nah, gimana sih proses perumusan naskah proklamasi ini? Pada malam hari itu, golongan muda dan golongan tua mengadakan musyawarah untuk menyusun konsep naskah proklamasi. Dan proses tersebut berjalan dengan lancar dengan kalimat pertama merupakan gagasan dari Bung Karno dan Ahmad Soebardjo, dan kalimat terakhir merupakan gagasan dari Bung Hatta. Kemudian naskah proklamasi tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno dan dibacakan di hadirin yang ada. Dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta meminta hadirin yang ada menandatangani teks tersebut. Dan Soekarni memberikan saran bahwasannya teks tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan hal ini disetujui oleh hadirin yang ada. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketiknya. Dan teks tersebut akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Bung Karno, yaitu Jalan Pangangsan nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Apa sih bedanya teks yang ditulis dengan yang diketik? Yang pertama, teks asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, teks proklamasi klat tidak ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara teks otentik yang diketik oleh Sayuti Melik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, kata hal 2 pada baris kedua dan paragraf kedua diubah menjadi hal-hal. Yang ketiga, kata saksama pada baris kedua paragraf kedua diubah menjadi seksama. Kata tempo pada baris kedua paragraf kedua diubah menjadi tempo. Kata penulisan Jakarta 170845 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Dan yang terakhir yaitu kata wakil dua bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, siapa aja sih tokoh yang berperan dalam perumusan naskah proklamasi? Yang pertama adalah Sayuti Melik, adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Yang kedua adalah Laksamana Maida, adalah orang yang mengizinkan rumahnya dipakai untuk tempat diskusi perumusan naskah proklamasi. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo, tokoh yang menyusun naskah atau yang menyusun konsep naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh yang menyusun naskah proklamasi dan mereka berdua yang menandatangani teks proklamasi. Lalu ada Soekarni, adalah tokoh yang mengusulkan kata atas nama bangsa Indonesia pada akhir teks proklamasi. Subbab yang kelima yaitu pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi terjadi di kediaman Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Pada awalnya ada dua pilihan tempat yang dijadikan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi ini, yakni di lapangan Kada yang kita kenal sekarang sebagai lapangan Monas, lalu ada di rumah Bung Karno. Pada akhirnya dipilih rumah Bung Karno untuk tempat pembacaan teks proklamasi untuk menghindari kericuhan antara penduduk dengan tentara Jepang. Selain itu, di lapangan Kada, tentara Jepang sudah berjaga-jaga setelah mendapatkan informasi bahwasannya akan dilaksanakan sebuah acara di lapangan tersebut.
dan rumah Bung Karno dirasa lebih aman. Nah, apa saja sih susunan acara dalam pembacaan teks proklamasi ini? Yang pertama adalah penyampaian pidato singkat oleh Insinyur Soekarno, lalu ada pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah pengibaran bendera merah putih, yang mana bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Kemudian adalah penyampaian kata sambutan oleh Wali Kota Jakarta dan juga Wakil Wali Kota Jakarta, yakni Suwirjo Damuwardi. Nah, siapa sih tokoh yang berperan dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan ini? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, di mana beliau tokoh yang menyampaikan teks proklamasi kemerdekaan. Lalu ada Muhammad Hatta, merupakan tokoh yang mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Lalu ada Ibu Fatmawati, merupakan tokoh yang menjahit bendera merah putih. Lalu ada Latif Hendraningrat, tokoh yang mengibarkan bendera merah putih. Lalu ada Suhut Sastrokusumo, tokoh yang mengibarkan bendera, serta tokoh yang mencari tiang bendera untuk pengibaran bendera. Lalu ada Surastri Karmatrimurti, tokoh yang ikut juga dalam pengibaran bendera bersama Latif dan Suhut. Lalu ada Kasman Singodimedjo, tokoh yang mengamankan kondisi saat pembacaan teks proklamasi. Dan ada Wikana, merupakan tokoh yang berperan aktif dalam mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Bung Karno. Nah, itu dia kronologi peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.